Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di kisah horor ya. Kali ini saya akan bercerita Gending Alas Mayit Pertemuan Sekar episode 5 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Sayup-sayup terdengar suara gamelan terdengar di antara hutan di sekitar pabrik gula. Terlihat seorang wanita muda menari dengan gemulai di tengah-tengah cahaya bulan purnama. Tapi dari mana asal suara gamelan itu? Tidak ada satupun tanda-tanda pemain maupun alat musik gamelan di sekitar sini. Yang anehnya lagi, mereka makhluk halus para penunggu pabrik yang sudah lama tidak menampakkan diri, kini berkumpul di sekitar wanita itu. Aneh, tidak lebih tepatnya mengerikan. Tarian wanita itu semakin menggila. Ia memaksa memutar sendi-sendi tubuhnya ke arah yang tidak wajar. Aku berlari mendekati wanita itu, mencoba menahan gerakannya, namun tenaganya terlalu besar. Sesuatu sedang merasuki tubuh wanita itu. Sebuah doa dan ayat-ayat suci kubacakan untuk menenangkan wanita itu. Tak cukup lama hingga akhirnya wanita itu terbaring lemas dan tak berdaya. Kota Jogja, sebuah kota yang pasti akan sulit dilupakan oleh siapapun yang berkunjung ke tempat ini. Rasa nyaman kota ini takkan pudar walaupun hanya dinikmati dengan berjalan-jalan dengan Vespa tua ini. Terlihat sebuah kereta telah berhenti di stasiun. Aku memarkirkan motor dan menunggu seseorang keluar mengenali Vespa tua itu. Cahyo, teriak seseorang seumuranku yang baru saja keluar dari stasiun. Ojek mas, jawabku dengan sedikit meledek. Iya ojek mas, ke pemakaman ya, balasnya. Mbok pikir aku demit, jawabmu sambil menepuk helm yang sedang dipakainya. Danan adalah teman seperjuanganku. Saat bekerja di pabrik gula, walaupun sekarang ia memilih berhenti dan mencoba peruntunan untuk melamar di perusahaan swasta di Jogja. Cahyo, perempuan yang kamu ceritain itu masih di rumah Pak Le, tanya Danan kepadaku. Aku memang sudah menceritakan mengenai seorang perempuan aneh yang ditemukan di hutan belakang pabrik gula. Masih, makanya kamu temuin dulu, tanggung jawab kamu, jawabku meledek. Ngeledek aja kamu, balasnya. Lah piye? Ditemukan seorang perempuan yang gak inget apa-apa. Petunjuknya cuma di tasnya ada fotomu, jelasku. Yowis, ntar kita temuin dulu aja, cepetan gas, jawab Danan dengan raut muka yang penasaran. Vespa tua kulaju dengan santai menuju ke rumah Pak Lek di Klaten. Topik-topik ringan tak berhenti bermunculan saat perjalanan. Wajar saja selama kejadian di Imah Leweung kita hanya membahas masalah-masalah yang serius. Perjalanan yang seharusnya cukup lama jadi terasa cukup singkat. Tanpa terasa, kami sudah sampai di rumah Pak Le. Kula nuwun, aku mengetuk pintu rumah Pak Le yang tak jauh dari rumahku. Seseorang pria berambut putih terlihat buru-buru keluar membukakan pintu. Danan, sudah sampai. Yuk masuk dulu, sambut pria itu. Danan doang Pak Le, aku radijak masuk, tanyaku setengah merajuk.
Ana kowe to Panjul. Omahmu kan ning kono. Ucap Pakde menuju ke rumah sambil meledek. Ya mbok diajak masuk dulu gitu to bule. Udah masak banteng kan? Ambune tekan kene lo. Jawabku merayu Pak Lek. Giliran makanan cepet banget kamu. Ya wes ayo masuk. Lanjut Pak Lek sambil membukakan pintu. Danan yang melihat tingkah laku Pak Lek kepadaku hanya bisa tersenyum dan geleng-geleng. Aku membantu Danan memberes-bereskan barang bawaan sembari bule menyiapkan makan malam untuk kami. Pak Lek, Bimo adalah adik dari ayah Danan. Dulu dia sengaja meminta tolong Danan untuk bekerja di pabrik gula dekat sini. Setelah lulus kuliah, alasannya sudah jelas. Selain membantu menjadi buruh di sana, kami juga membantu untuk memindahkan roh-roh halus penunggu pabrik itu agar tidak mengganggu pekerja di sini. Danan, Cahyo, sini ayo makan. Suara bule memanggil dari pawon rumah. Nggih bule, Danan menjawab dengan sopan. Kami segera keluar kamar dan bergegas menuju meja makan. Terlihat di sana bule sedang mempersiapkan makanan dibantu dengan seorang wanita yang tidak kukenal. Wanita perempuan yang kamu ceritain, bisik Danan kepadaku. Nggak usah pura-pura malu, ngaku aja. Udah kamu apain dia? Balasku dengan suara yang keras hingga terdengar oleh Pak Lek dan Bule. Sontak Danan memukul kepalaku, tentunya dengan muka yang sedikit memerah. Udah, ayo makan dulu, ucap Pak Lek memotong pembicaraan kami. Masakan Bule selalu ngangenin, walaupun tidak ada Danan, kadang aku masih sering numpang makan di sini. Sambal buatan Bule memang paling enak setanah Jawa. Mbak, kenal sama Mas ganteng ini, ucapku kepada wanita di samping Bule. Wanita itu menoleh pada Danan dan menggelengkan kepala. Tuh kan, makanya jangan nuduh macem-macem, ucap Danan. Lah itu, dia bawa-bawa fotomu, coba mbak tunjukin ke Danan, ucap Cahyo. Wanita itu meninggalkan bangkunya, berlari ke kamar dan menunjukkan sebuah foto yang berisi gambar Danan sedang berpose di puncak Merapi. Di baliknya tertulis Danan Jaya Sambara Merapi 6 2016. Tuh kan, itu foto kamu kan, mau alasan apa lagi? Ucapku setengah meledek pada Danan. Namun Danan tidak merespon. Ia mengambil foto itu dan melihatnya dengan tatapan serius. Ini foto ini. Aku ingat, aku mengirimkan foto ini ke seseorang di desa terpencil di lereng Merapi, ucap Danan. Pak Sardi, iya, aku mengirimkan foto ini saat berhasil mendaki ke puncak Merapi sebelum aku tersesat di desa Windualit. Danan terlihat serius, ia menoleh ke arah wanita itu seolah berhasil mengingat sesuatu. Sekar, jangan-jangan kamu Dik Sekar? Tanya Danan kepada wanita itu. Wanita itu hanya menunduk seolah tidak mampu mengingat apapun tentang dirinya. Kulo mboten inget mas, jawabnya. Pak Sardi, desa Windualit, apa yang terjadi di sana? Tanya Danan dengan suara yang semakin keras. Sekar terlihat ketakutan seolah tidak mampu menjawab pertanyaan Danan. Bule memeluk pundak Sekar berusaha menenangkan Sekar yang berusaha keras mengingat sebisanya. Udah, selesaikan dulu makannya. Habis ini kita kumpul di pendopo,
ucap Pak Lek dengan tegas. Suasana setelahnya menjadi semakin serius, terlihat dari mata Danan seolah sedang mengingat sesuatu. Pendopo Pak D terletak di halaman belakang rumah yang bersebelahan langsung dengan hutan, tempat yang nyaman untuk menikmati suasana malam. Kami berkumpul dan duduk dengan seadanya. Terlihat beberapa benda-benda antik terpajang di dinding pendopo. Oke ya, itu tadi cerita dari Gending Alas Mayit Pertemuan Sekar episode 5. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke.